Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang baik ini, kesempatan yang berbahagia ini, saya kembali membuat video ini untuk memotivasi kita semua, siswa Buddha atau umat Buddha, agar selalu berada di jalan Dhamma. Semoga video ini dapat menginspirasi kita semua, agar kita semua selalu sadar dan eling untuk mempraktekkan kebenaran Dhamma di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan berbagi tentang kelahiran seseorang yang menjadi kaya, atau bagaimana cara agar kita semua siswa Buddha dapat atau bisa menjadi kaya di dalam pandangan Buddha atau ajaran Buddha. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini agar Dhamma dapat lestari di era digital ini. Terima kasih, semoga video ini menginspirasi kita. Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Sabbe Satta Kama Saka Kama Dayada Kama Yoni Kama Bandu Kama Patisarana Yang Kamang Karisanti Kalyanang Wa Papakang Wa Tassa Dayada Bawisanti. Semua makhluk mewarisi karmanya sendiri, terlindung dari karmanya sendiri, terlahir oleh karmanya sendiri, berhubungan dengan karmanya sendiri, terlindung oleh karmanya sendiri. Apapun karma yang diperbuatnya, baik atau buruk, itulah yang akan diwarisinya. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sedama yang berbahagia, mari kita semua belajar Dhamma di era digital ini dengan mendengar dengan penuh cinta kasih di channel-channel YouTube yang membahas Dhamma. Pada kesempatan yang baik ini, seperti tadi saya sudah mengatakan bahwasanya saya akan membahas tentang bagaimana kita sebagai siswa Buddha menjadi kaya. Menjadi kaya adalah salah satu tujuan hidup manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di era modern ini, di era digital ini. Karena dengan kekayaan kita bisa memperoleh pendidikan, dengan kekayaan atau materi kita bisa membiayai atau memperoleh pendidikan dan hal-hal yang baik lainnya. Pada kesempatan ini Buddha pernah mengatakan, seperti tadi di dalam Brahma Wihara yang saya renungkan di awal tadi, saya bacakan tadi, bahwasanya semua makhluk itu mewarisi karmanya sendiri. Baik buruk yang telah dilakukan, maka itulah yang akan diwarisinya. Artinya, ketika kita melakukan kebaikan, maka kita akan memperoleh kebaikan. Ketika kita melakukan keburukan, maka kita pun akan memperoleh keburukan itu pula. Tidak hanya itu, Buddha menyampaikan bahwasanya perbuatan baik akan memperoleh kebaikan, perbuatan buruk juga akan memperoleh hasil dari keburukan itu tersebut. Di dalam Culakama Vibhanga Sutta, Sang Buddha menjelaskan kepada para siswanya pada saat itu bahwasanya ketika seorang laki-laki atau seorang perempuan mampu berbuat baik dengan cara mempraktekkan dana yang pertama, memberikan persembahan, makanan, minuman, tempat tinggal, kendaraan, tempat berlindung, penerangan, maka seseorang yang telah mempraktekkan hal itu, baik pria ataupun wanita, ketika dia dilahirkan di kehidupan yang akan datang, maka orang ini akan terlahirkan di alam yang bahagia. Dan jika seseorang tersebut dilahirkan ketika meninggal di
dilahirkan sebagai manusia, maka seorang tersebut akan terlahir menjadi seseorang yang kaya atau memiliki kekayaan. Nah, di dalam Sutta Culawibangga Sutta ini ada kaitannya dengan kutipan Brahma Wihara yang telah saya sampaikan tadi di awal, di mana kama saka, kama dayada, kama yoni, kama bandu, kama patisarana, di mana apapun perbuatan yang telah kita lakukan itu yang akan kita warisi. Jika perbuatan itu baik, maka kita akan memperoleh kebaikan. Jika perbuatan itu buruk, maka kita akan memperoleh keburukan atau dampak dari perbuatan yang kita lakukan. Jadi sudah sangat jelas Bapak Ibu Saudara, di dalam ajaran Buddha, di dalam Dhamma, kebenaran yang agung, kita semua diajarkan untuk selalu memiliki perilaku atau perbuatan yang baik. Sebisa mungkin kita mampu menyokong para petapa, hingga akhirnya ketika kita semua mangkat atau meninggal dunia, Buddha mengatakan orang yang demikian pasti akan terlahir di alam yang lebih bahagia. Dan ketika terlahir di alam manusia, maka akan memiliki kekayaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah terlahir sebagai manusia dan kita belum memiliki kekayaan, bagaimana cara memperoleh kekayaan? Di mana yang telah diajarkan oleh Sang Buddha atau Guru Agung kita bersama. Cara memperoleh kekayaan yaitu dengan cara-cara yang benar, yang bajik, yang lurus, bukan dengan cara-cara yang tidak baik atau tidak benar. Artinya, kita dituntut untuk memiliki kesadaran agar apa yang kita lakukan selalu berada di jalur Dhamma. Ada 4 hal Bapak Ibu Saudara di dalam Dhamma dikatakan. Yang pertama yaitu Uttana Sampada. Uttana Sampada yang memiliki arti keuletan atau ketekunan, atau wiriya, semangat di dalam menjalani kehidupan, di dalam menjalani usaha, dan di dalam menjalani pekerjaan yang saat ini sedang ditekuni. Dengan keuletan, ketekunan, kegigihan, dan semangat atau wiriya yang dimiliki individu atau seseorang ketika ingin mencapai goal atau mencapai sesuatu yang diinginkan, maka hal ini tidak akan mengkhianati hasil. Artinya, ketika seseorang memiliki ketekunan, keuletan, dan semangat atau wiriya di dalam usaha atau bekerja, maka hasil yang akan diperoleh orang tersebut akan maksimal. Namun ketika seseorang melakukan suatu tindakan atau pekerjaan dengan didasari melakukan suatu tindakan atau pekerjaan dengan didasari atau dilandasi kelambanan, kemalasan, kebodohan batin, kegelapan batin, maka hasilnya akan berantakan. Nah, hal yang pertama adalah Uttana Sampada. Ini yang harus ditanamkan sebagai siswa Buddha di dalam praktekkan kehidupan kita sehari-hari untuk mencapai atau memperoleh hasil hingga akhirnya kita dapat menikmatinya. Yang kedua yaitu Araka Sampada. Apa Araka Sampada itu, saudara sekalian? Araka Sampada yaitu memiliki keseksamaan, di mana yang pertama tadi seseorang sudah mampu menjaga kualitas di dalam bekerja, memiliki semangat dan keuletan, dan akhirnya memiliki hasil yang maksimal. Nah, yang kedua yaitu Araka Sampada, yang artinya keseksamaan, di mana setelah yang pertama memiliki hasil, yang kedua ini orang tersebut harus mampu menjaganya. Dalam artian seorang tersebut harus tahu mana kebutuhan dan mana keinginan, mampu melindungi
apa yang telah diperolehnya dari jerih payah, keuletan, kegigihan, dan semangat atau wirya yang diperolehnya. Keseksamaan ini harus benar-benar dilatih, benar-benar dijaga, agar hasil yang telah diperoleh mampu dirawatnya dengan baik, mampu dilindunginya dengan baik. Nah, itulah yang kedua Bapak Ibu Saudara, melindungi dan merawat hasil yang telah diperoleh. Terkadang hal ini sangat sulit atau sangat berat. Kita sebagai perumah tangga terkadang melihat sesuatu yang kita inginkan kita tidak terkendali. Namun di dalam Dhamma, Buddha mengajarkan agar kita mampu melindungi dan merawat apa yang telah kita peroleh dari jerih payah, keuletan, dan semangat. Yang ketiga yaitu Kalyanamita. Kalyanamita yaitu sahabat yang baik. Bapak Ibu Saudara, sahabat yang baik, sahabat yang sebanding ini sangat perlu dan sangat penting di dalam kita menjalani kehidupan. Mengapa? Ketika kita tidak memiliki sahabat yang baik, kita tidak memiliki sahabat yang sebanding, maka ketika kita memperoleh hasil, kita akan melanggar jalan yang kedua. Kita tidak bisa merawat atau melindungi hasil yang telah kita peroleh dari jerih payah yang sangat luar biasa, dikarenakan kita memiliki sahabat yang tidak baik. Maka dari itu, hal yang ketiga ini kita dianjurkan untuk memilah dan memilih sahabat yang baik, sahabat yang benar-benar mampu melindungi kita di saat kita susah, melindungi kita di saat kita senang, dan tidak meninggalkan kita di saat kita susah, dekat pada saat kita senang saja. Inilah pentingnya sahabat. Sahabat yang mampu menasehati hal-hal yang baik dan menambah wawasan hal-hal yang baik untuk kemajuan bersama. Inilah pentingnya sahabat di dalam kehidupan kita. Yang keempat yaitu Samajiwikata, yang artinya yaitu memiliki kehidupan yang seimbang, di mana yang pertama kita harus memiliki keuletan, ketekunan atau wirya semangat. Yang kedua memiliki keseksamaan atau kita mampu menjaga apa yang telah kita peroleh. Yang ketiga Kalyanamita, sahabat yang baik. Dan yang keempat Samajiwikata, kehidupan yang seimbang. Apa itu kehidupan yang seimbang Bapak Ibu serta saudara-saudara yang berbahagia? Kehidupan yang seimbang adalah kehidupan di mana seseorang yang telah memiliki hasil, memperoleh hasil, memiliki sahabat yang baik, memiliki perjuangan yang luar biasa, dia mampu mempertimbangkan mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana yang kebutuhan, mana yang keinginan, mana yang kebaikan, mana yang keburukan. Nah, hal ini harus dipertimbangkan. Ketika hal itu membawa keberuntungan, kebaikan, dan kemajuan, maka hal ini patut untuk dilakukan. Namun ketika hal itu tidak mendorong atau tidak membawa kebaikan dan kemajuan, maka hal itu patut untuk ditinggalkan. Hidup yang seimbang ini dalam artian kita tahu pendapatan yang kita peroleh, maka dari itu kita juga harus mengetahui pengeluaran yang kita lakukan agar tidak miss besar pasak daripada tiang, yang artinya kita memperoleh satu hari 1.000, kita habiskan dalam satu hari itu 1.500, maka hal ini tidak akan membawa kebahagiaan atau tidak akan membawa kejayaan atau kekayaan orang tersebut. Dengan kita mampu hidup seimbang, maka kita akan mampu menyimpan dan kita akan mampu memperoleh kekayaan di kehidupan saat ini. Tidak ada manusia yang tidak ingin kaya. Tidak ada individu yang ingin miskin atau
tinggal di tempat yang tidak layak. Semua manusia yang terlahir di bumi ini memiliki cita-cita untuk memperoleh kekayaan dalam tanda kutip dengan cara yang benar, dengan jalan yang benar, agar kekayaan itu dapat menjadi manfaat bagi dirinya dan bagi makhluk-makhluk lain atau orang lain yang ada di sekitarnya. Semoga sharing ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga sharing ini dapat memberikan inspirasi kita semua untuk selalu memiliki semangat atau wirya. Yang kedua, memiliki kesaksamaan, yaitu kita mampu menjaga apa yang kita miliki. Dan yang ketiga, tidak kalah pentingnya, kita harus memiliki sahabat yang baik agar kita selalu berjalan di jalan yang benar. Dan yang keempat, yaitu kita mampu seimbang di dalam kehidupan ini, yang artinya kita mengedepankan kebutuhan, bukan mengedepankan keinginan semata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, dan semoga Anda semua saat ini dalam keadaan sehat di masa pandemi COVID-19 ini. Tetap stay at home, walaupun sudah new normal, kita semua tetap menjalankan protokol dari pemerintah. Keluar kita memakai masker, membawa hand sanitizer, agar kita selalu terlindungi dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya lakukan, apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat bagi kita semua. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.